Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, senang sekali. Hari ini Selasa 15 Juli 2025 kita boleh bersama-sama kembali Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, gereja kita yaitu BMC punya subtema sepanjang bulan Juli ini tentang ketangguhan. Penting sekali kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh agar tahun 2025 ini menjadi tahun keemasan dalam hidup kita. Tahun ini menjadi tahun di mana kita hidupnya jauh lebih baik daripada tahun-tahun terbaik dalam hidup setiap kita. Tapi kita perlu menjadi anak-anak Tuhan, kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Mengapa kita berbicara tentang ketangguhan? Karena ada sebagian daripada anak-anak Tuhan, mereka nggak kuat, mereka nggak tahan ketika menghadapi yang namanya rintangan dan tantangan dalam hidup ini. Mungkin itu dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Bahkan mungkin ada yang kemudian depresi karena mendengar keputusan-keputusan tentang imigrasi, khususnya yang tinggal di Amerika Serikat, sehingga kemudian mereka menjadi frustrasi dan putus asa. Tapi melalui subtema bulan Juli ini, Tuhan mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita harus menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Mengapa? Satu hal yang kita harus sadari dan imani serta amini bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha baik, Allah yang menyertai kita, yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Yosua. Yosua dalam kitab Yosua adalah orang yang menggantikan Musa. Yosua menghadapi hari-hari depan yang tidak pasti, Bapak Ibu sekalian. Tapi Yosua itu berani melangkah walau belum tahu hasilnya akan seperti apa ke depannya. Tapi satu hal yang luar biasa dari Yosua, yaitu dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Yosua hidup sebelum zaman Yesus sudah percaya bahwa Tuhan menyertainya. Lebih-lebih kita Bapak Ibu sekalian, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dan kalau Tuhan yang berfirman, kalau Tuhan yang bersabda, itu iya dan amin. Jadi kalau Tuhan berkata, aku menyertai engkau, percayalah Bapak Ibu sekalian, seperti Yosua percaya Tuhan menyertai dia. Kita harus lebih percaya daripada Yosua bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah dan tidak akan meninggalkan kita. Orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan akan selalu lebih kuat daripada 1.000 orang yang berjalan sendirian. Yosua kuat, Yosua tangguh, bukan karena bukan karena dirinya hebat, tapi karena penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Yosua mungkin takut, Bapak Ibu sekalian, tapi ia tetap menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan itu. Itulah yang disebut dengan ketangguhan sejati. Hari ini, ketika Tuhan memberikan talenta, memberikan tanggung jawab, memberikan tugas kepada kita, saya mau katakan, jangan takut. Bersama saya ucapkan jangan takut. 2, 3, jangan takut. Mengapa nggak boleh takut? Karena Tuhan menyertai kita. Ya, seperti Tuhan menyertai Yosua. Bagi Bapak Ibu yang sedang takut, bukalah Alkitab, baca berulang-ulang. Kalau perlu selain dibaca, ditulis. Setelah ditulis, dibaca. Setelah dibaca, ditulis lagi.
sampai hafal. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Sebentar ya, Yesaya 41 ayat 10 atau Yesaya 49 ayat 10. Sebentar. Saya cek dulu supaya tidak sesat ya. Yesaya, sebentar, mana nih Yesaya? Iya, 41 ayat 10 kayaknya ya. Iya, Yesaya 41 ayat 10. Tolong dihafal Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali kepada Yosua. Yosua adalah contoh seorang yang tangguh. Mengapa Yosua disebut demikian? Yang pertama, karena dia berani menggantikan Musa. Ya, Musa itu pemimpin yang besar, pemimpin yang hebat. Ketika Musa meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, maka Tuhan menunjuk Yosua untuk menggantikannya. Wow, luar biasa. Yosua mau menerima tanggung jawab yang sangat besar ini Bapak Ibu sekalian. Padahal Yosua tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa tegar tengkuk yang sulit diatur. Tapi Yosua mau menerima tugas yang datang daripada Tuhan. Hari ini tugas apa yang dipercayakan kepada kita? Mungkin tugas sebagai seorang suami, tugas sebagai seorang istri, atau di kantor kita punya tugas sebagai karyawan, sebagai manajer, atau sebagai bos. Apa saja Bapak Ibu sekalian. Tugas yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita Bapak Ibu sekalian, biarlah kita mengerjakannya dengan penuh semangat, dengan ketangguhan, karena Tuhan menyertai kita. Kembali kepada Yosua. Yosua taat penuh kepada Tuhan, walaupun dia menghadapi banyak tantangan yang luar biasa. Yosua tetap setia, bukan karena situasinya mudah, Bapak Ibu sekalian, tapi Yosua tetap setia karena Tuhan yang menyertai Yosua. Sekali lagi, biarlah kita menjadi orang-orang yang setia karena kita percaya Tuhan juga menyertai kita ini. Ketangguhan Yosua itu bukan hasil daripada kekuatan dirinya sendiri, tapi hasil dari hubungan intimasi dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketangguhan Yosua itu dimulai karena dia intim dengan Tuhan. Kalau kita belajar dari kitab Yosua, bahkan Yosua berkomitmen dengan seluruh isi anggota keluarganya untuk setia dan beribadah hanya kepada satu Allah, yaitu Tuhan semesta alam ini. Akibatnya apa? Yosua karena dia memiliki intimasi dengan Tuhan, maka dia itu berani menghadapi setiap rintangan, tantangan itu dengan iman, dan Yosua taat kepada Tuhan tanpa syarat. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, yang pertama hari ini kita belajar dari Yosua, dari kitab Yosua sendiri pasal pertama ayat yang ke-6. Yosua pasal pertama ayat yang ke-6, ya. Yosua pasal pertama ayat yang ke-6 bunyinya begini. Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang pertama dari Yosua kita belajar bahwa dia tangguh dalam memikul tanggung jawab. Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, ini bukan hanya satu kali Bapak Ibu sekalian ya. Saya sudah periksa, saya pelajari waktu mempersiapkan renungan pada hari ini ya. 2 kali itu disampaikan kepada Yosua sebelum Musa meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian. Dan 3 kali disampaikan oleh Tuhan sendiri.
Dan satu kali kemudian disupport oleh orang-orang Israel. Bangsa Israel itu sendiri berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi 6 kali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mengapa dikatakan sampai 6 kali? Karena yang Yosua akan hadapi bukanlah hal yang kecil. Mengapa tidak dikatakan gini, Yosua kuatkanlah ototmu. Ya, puji Tuhan kalau kita ikut fitness, kita olahraga, kita punya otot yang kuat. Saya sarankan yang malas olahraga, ayo olahraga ya, perkuat ototmu. Kalau kita latihan otot, Bapak Ibu sekalian, itu juga bisa bikin awet muda ya, apalagi kemudian disertai dengan jogging, jalan cepat atau lari-lari kecil Bapak Ibu sekalian, itu selain awet muda juga panjang umur ya. Nah, mengapa kemudian dikatakan kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu? Karena hati itu adalah pusat daripada segala pikiran, hati itu adalah pusat daripada kehendak, karena hati itu adalah pusat daripada setiap keputusan, hati adalah pusat daripada keberanian, hati itu adalah pusat dari iman, dan hati juga pusat ketaatan seseorang kepada Tuhan ya. Jadi ketangguhan bukan berarti kita tidak takut, tapi ketangguhan itu tetap melangkah meskipun takut. Mengapa? Karena Tuhan menyertai. Dan ketangguhan itu dimulai dengan kita memiliki hati yang kuat. Dan seperti otot Bapak Ibu sekalian, untuk memiliki hati yang kuat harus dilatih. Bersama saya ucapkan harus dilatih. 2, 3, harus dilatih, dibiasakan dari waktu ke waktu. Kemudian seperti otot yang kuat itu diberi makan protein, hati yang kuat itu diberi makan firman Tuhan. Yang kedua, Yosua itu tangguh dalam menghadapi rintangan. Dalam Yosua pasal 3 dan Yosua pasal 6 itu mengisahkan bagaimana bangsa Israel ketika sebelum sampai di tanah Kanaan mereka ada di tepi sungai Yordan. Dan Alkitab berkata air sungai Yordan itu sedang meluap. Dan kemudian Yosua pasal 6 itu berbicara tentang tembok Yeriko. Ini adalah dua masalah yang amat sangat besar, tantangan yang sangat besar. Bagaimana membawa jutaan orang itu untuk menyeberangi sungai Yordan yang sedang meluap. Sungai Yordan yang hari-hari ini didatangi oleh turis-turis dari berbagai negara untuk ziarah rohani, Bapak Ibu sekalian, itu tidak sama besarnya dengan Sungai Yordan pada zamannya Yosua. Pada zamannya Yosua itu Sungai Yordan sangat lebar dan sangat dalam. Saya sudah pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu tentang Sungai Yordan ini. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan di depan kita akan selalu mudah dan bebas hambatan. Tapi Tuhan itu berjanji untuk menyertai setiap kita, seperti tadi saya sampaikan, demikian juga janji Tuhan kepada Yosua. Maka itu kemudian singkat cerita Yosua berhasil membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Dan kemudian juga berhasil meruntuhkan tembok Yeriko. Yosua tidak menunggu air surut baru membawa orang Israel itu menyeberang. Ia perintahkan para imam mengangkat tabut dan melangkah. Air baru kemudian terbelah saat kaki para imam menginjakkan air. Orang yang tangguh, Bapak Ibu sekalian, dia tidak menunggu semuanya aman terlebih dahulu, tapi orang yang tangguh, dia bergerak dengan iman, dalam iman, ketaatan penuh karena
perintah Tuhan. Kota Yeriko itu kuat dan tertutup, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita tahu strategi Tuhan itu tidak masuk akal, yaitu mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari. Ya, totalnya ada 13 kali dia mengelilingi kota Yeriko dan kemudian bersorak mereka pada putaran yang terakhir dan kemudian tembok Yeriko itu menjadi runtuh. Yosua tidak mengandalkan logika, tapi dia taat dan kemudian tembok Yeriko itu runtuh. Ketangguhan artinya taat kepada Tuhan dan firman-Nya, meskipun tampak aneh dan tidak masuk akal. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita belajar dari Yosua, yaitu bahwa Yosua itu tangguh karena hidupnya dalam kekudusan dan tegas. Sekali lagi, Yosua menjadi pribadi yang tangguh karena dia hidup dalam kekudusan dan di dalam ketegasan. Yosua pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Kalau kita punya Alkitab bahasa Indonesia yang ada tulisannya, Bapak Ibu sekalian, ya, maka judulnya adalah dosa dan hukuman akan, ya. Ketika bangsa Israel baru saja menyeberangi Sungai Yordan, kemudian mengalami kemenangan besar, yaitu dengan runtuhnya tembok Yeriko, kemudian mereka menghadapi kota yang kecil dan bernama Ai, kota itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Apa yang terjadi? Yosua dan bangsa Israel mengalami kekalahan total tela. Jumlah pasukan Ai itu sangat sedikit karena kotanya kecil, Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan gampang itu bangsa Israel dikalahkan, ya. Seperti kemarin PSG dengan gampang dikalahkan oleh Chelsea dan juga Madrid dengan gampang dikalahkan oleh PSG, ya. Nah, kembali kepada Alkitab. Ternyata di balik kekalahan PSG, maksudnya di balik kekalahan Israel itu ada dosa tersembunyi yang dikenal dengan nama dosa akan, yaitu dosa dengan cara mengambil barang-barang yang dilarang oleh Tuhan dari kota Yeriko. Saya menyebutnya barang-barang tumpas yang harus dimusnahkan, tapi dicolong, dicuri, disimpan oleh orang-orang Israel, ya. Seharusnya semuanya itu ditumpas dan dipersembahkan kepada Tuhan, dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Maka sebagai pemimpin, Yosua menghadapi situasi yang sulit sekali. Kekalahan mendadak, kemudian orang Israel jadi bingung juga, mengapa kok kalah, ya kan? Dan kemudian timbul ketegangan di perkemahan orang-orang Israel. Namun yang luar biasa, Yosua menunjukkan ketangguhan rohani yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Yosua tentu tidak terburu-buru menyalahkan orang lain. Yosua bersujud, dia berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan, dan kemudian cari tahu mengapa kok bisa mengalami kekalahan. Akhirnya Tuhan berbicara kepada Yosua, ya, dan singkat cerita kemudian didapatilah kekalahan itu karena ada satu keluarga, yaitu keluarga Akan, itulah yang nyolong barang-barang tumpas itu. Akhirnya keluarga besar Akan ini dihukum dan dimusnahkan. Nah, Mazmur 24 itu Mazmur Daud. Daud berkata begini, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Bapak Ibu sekalian, kekudusan itu bukanlah pilihan,
melainkan syarat untuk berjalan bersama Tuhan Allah. Sekali lagi, kekudusan itu bukanlah pilihan, tapi kekudusan adalah syarat untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan Allah. Alkitab berkata, tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat kemuliaan Allah. Tidak ada kemenangan tanpa kekudusan. Ketegasan terhadap dosa itu adalah bentuk kasih yang sejati, Bapak Ibu sekalian. Kompromi kecil terhadap kebenaran itu akan menghasilkan kegagalan besar di dalam panggilan kita. Ketika kita tidak melawan dosa, Bapak Ibu sekalian, maka kita sedang bersekutu dengan iblis, ya. Nah, hari ini kita sudah belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh seperti Yosua. Yang pertama, kita harus memikul tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan dengan iman. Yang kedua, biarlah tugas yang Tuhan berikan kepada kita, kita jalankan dengan berani. Mengapa? Karena Tuhan menyertai kita, ya. Dan yang ketiga, kita belajar dari Yosua, yaitu menjaga kekudusan dan menolak yang namanya kompromi. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini sampai seterusnya kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang tangguh, dan kita memiliki masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba ya Bapa. Bila setiap kami mau belajar tangguh seperti anak muda yang bernama Yosua ini. Kami percaya kalau Tuhan menyertai Yosua di zaman perjanjian lama, lebih-lebih pada zaman perjanjian baru ini, Engkau menyertai kami dengan real, dengan nyata, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dan seperti kata Alkitab, kalau kami tangguh, kami yang mengasihi Engkau, kami pasti mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kemenangan. Sehingga hidup kami menjadi berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.